Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah? Karena kunci kebahagiaan, kunci keselamatan, kunci keberkahan hidup adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hidup ini kok kurang tenang, kurang bahagia, banyak masalah, kurang berkah, susah betul jadi orang baik, susah untuk mengerjakan kebaikan, lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berarti itu adalah tanda hidup kita tidak berkah. Kenapa kok tidak berkah? Jawabannya karena kurang bersyukur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyuruh kita bersyukur. Sebab kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, maka kebahagiaan, keselamatan, dan keberkahan itu akan diberi oleh Allah, akan menyertai hidup kita secara otomatis. Jadi kalau ada hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini, maka yang harus kita koreksi adalah ibadah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena hidup kita hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban kita selama hidup di dunia hanya dua. Apa itu kewajiban yang pertama? Kewajiban untuk ikhlas. Jadi ikhlas itu, kenapa saya harus ikhlas? Karena ikhlas itu ya akan membuat kita bersyukur. Jadi yang membuat kita hidup ini kurang nikmat, kurang bahagia, kurang berkah, karena salah satu rukun syukur tidak kita jaga dan perhatikan dengan baik. Mau hidup sehat, bersyukur. Mau rumah tangga sakinah, bersyukur. Mau anak soleh, bersyukur. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Nabi Ibrahim diberi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala anak-anak yang soleh? Bahkan sebagian besar anaknya adalah Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba yang bersyukur. Jadinya Allah kasih hadiah ke beliau keturunan yang soleh. Yang kedua,
Yang membuat kita bersyukur kepada Allah adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kenapa disuruh mencontoh Rasul? Karena mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dimulai dari mana kita mencontoh Rasul yang membuat kita semakin bersyukur? Dimulai dari sholat. Sholat itu adalah kunci kebaikan amal, kunci kebaikan akhlak. Kalau hidup kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka kita harus mencontoh beliau terlebih dahulu dalam perkara sholat. Kalau sholat sudah kita sesuai dengan contoh Rasul, nanti Allah akan mudahkan kita bisa mencontoh beliau dalam ibadah yang lain, dalam muamalat, dalam akhlak. Itu semua berkat taufik dari Allah, berkat bimbingan Allah. Dari mana kita mulai mencontoh Rasul supaya kita kok bisa lama-lama menjadi umat Rasul yang baik, yang berhasil mencontoh beliau? Mulailah dari sholat. Dari mana kita tahu bahwa kita telah mencontoh Rasul? Dari lima sisi. Tolong diingat. Kalau 5 ini belum kita perhatikan, 5 sisi ini, berarti kita belum mencontoh Rasul. Jangankan akhlak kita, yang lain pun sulit kita mencontoh Rasulullah, karena kita belum mencontoh beliau dalam hal sholat. Apa 5 hal tadi? Yang pertama, khusyuknya. Coba sekarang saya tanya, dari yang hadir di sini, kalau sholat sering khusyuk atau lebih sering pikirannya kemana-mana? Nah, makanya tidak heran. Kenapa tidak heran? Kok susah ya jadi istri yang soleha? Pengen punya istri kayak dia, kayak tetangga, sama suami nurut. Kalau saya susah nurut. Pengen gitu, bener-bener memuliakan suami. Ya, kok saya susah gitu loh. Habis suami bikin kesel. Ya sekarang kalau suami bikin kesel, terus kita nggak boleh memuliakan suami lagi. Harus tetap mampu memuliakan. Asia, istri Firaun itu, suaminya itu orang yang paling buruk. Bukan suami yang baik. Tapi kenapa Asia tetap mampu memuliakan suami, padahal suaminya jahat, bolim? Kenapa? Karena Asia adalah seorang wanita yang ikhlas, yang membuat dia kuat dan mampu untuk tetap menghormati dan memuliakan suami walaupun suaminya jahat. Ini penting berjamaah. Jadi yang membuat kita bisa menjadi orang baik bukan karena kita lulusan pondok, bukan karena kita adalah orang yang lulusan dari sekolah agama, bukan pula kita jadi orang baik karena kita anak kiai,
anak tokoh agama, bukan. Yang membuat orang itu menjadi baik karena ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah jadikan salat sebagai kunci kebaikan akhlak. Apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi makanya kalau ada saya ditanya, Ustaz, kenapa ya ada perempuan suka ngomel? Kok ada perempuan suka ngomongin orang? Tapi yang di sini nggak ada. Ya, yang di sini nggak ada sedikit. Ya, kenapa banyak perempuan susah menjaga lisannya? Banyak perempuan yang bermaksiat dengan lisannya. Banyak perempuan yang berbicara melebihi keperluannya. Bahasa kita banyak ngomel. Jawabannya satu, karena dia jarang sholat tahajud dan bacaannya panjang. Mau jadi wanita yang kalem, tahajud dirutinkan, bacaannya panjang. Kalau tidak hafal dari mushaf, karena tahajud itu kata Allah Jalla wa'ala dapat meluruskan lisan dan menguatkan hati dan jiwa. Jadi kalau ingin sebagai seorang wanita yang tangguh, maka dia harus bisa merutinkan tahajud. Paling tidak dalam seminggu bisa 3-4 kali. Kemudian di sholat tahajud jangan baca surat pendek. Kalau baca surat pendek sama aja bohong. Tapi bacanya surat sedang, apalagi yang panjang. Kalau tidak hafal nggak apa-apa, baca dari mushaf, dari Quran. Ya, ditaruh atau dipegang kalau di HP, kalau nggak kelihatan plus, ya ditaruh, pakai mushaf yang besar. Sambil baca selembar 1 rakaat, selembar lagi 1 rakaat. Nanti kalau rakaat berikutnya tinggal dibalik. Insya Allah kalau sudah rutin, nanti lisan kita akan dijaga oleh Allah. Kemudian apalagi hati pun akan dikuatkan oleh Allah ketika menghadapi berbagai macam ujian. Baik para jamaah sekalian, majelis kita ini akan membahas indahnya syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu ya. Kapan syukur itu indah? Pertama, syukur itu selalu membahagiakan. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Kalau ingin bahagia, bersyukur. Kalau kita mau kehilangan kebahagiaan, silakan kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku tambah nikmatku, namun jika kalian kufur sungguh sangat pedih azabku. Jadi indah itu, bahagia itu karena bersyukur kepada Allah. Tapi masalahnya di sini, kenapa kok saya sudah mulai bersyukur kok belum indah hidup ini? Belum terasa nikmat. Indah itu artinya kesan indah di hati. Jadi kita gak harus kaya, tapi kita selalu menikmati. Alhamdulillah. Walaupun saya seorang guru, tapi alhamdulillah nikmat hidup ini.
Saya nggak mimpi jadi orang kaya raya. Mudah-mudahan kalau Allah kasih, alhamdulillah. Kalaupun tidak, sekarang jadi guru aja, saya sudah bahagia. Itu indah namanya. Hidup kaya itu atau hidup indah itu tidak harus kaya. Hidup indah itu ketika dia bersyukur kepada Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana keindahan hidup ini, kebahagiaan hidup kita selalu bahagia, alhamdulillah, walaupun cuma sekedar guru, suami, seorang karyawan, buruh pabrik, rumah pun masih ngontrak, atau rumah pun bukan di komplek elit, ya, tapi benar-benar komplek elit, komplek ekonomi sulit. Di kampung, tapi walaupun di kampung makan sekedarnya, ya duit gak banyak, tapi yang penting saya bahagia. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa bahagia? Ya, kita bisa bahagia, bisa indah hidup ini. Perhatikan dua hal. Kalau kita belum memperhatikan dua hal penting ini, maka syukur kita tidak akan pernah membuat hidup ini terasa indah. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal dengan hati. Jangan bersyukur hanya dengan lisan. Jangan bersyukur hanya dengan amal-amal yang sifatnya musiman. Ramadan, puasa, baca Quran, pakai hijab, satu anak yatim, sedekah, tapi menurun setelah Ramadan. Pakai jilbab kalau ngaji doang, nggak ngaji lepas. Ini namanya syukur tidak dengan hati. Makanya terasa, kenapa ya ada duit gak ada duit sama aja, nggak ada nikmatnya. Kalaupun ada duit sebentar doang nikmatnya, terus hilang udah. Kayaknya kapan ya saya bisa menikmati hidup ini, indah rasanya hidup ini. Karena kita belum bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Ingat, syarat hidup ini terasa indah, terasa nikmat, bersyukurlah kepada Allah dengan hati. Kita lihat ayat dalam Al-Quranul Karim surat Fatir ayat 3. Allah ingatkan kita bersyukur kepadanya dengan hati. Jangan dikasih makan enak banget, alhamdulillah. Jangan hanya dengan lisan, tapi alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur bisa menikmati makanan walaupun lauknya sederhana, tapi nikmat. Ya Allah, ini nikmat karena Engkau memberikan aku sehat sehingga bisa merasakan nikmatnya makanan. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu ya Allah. Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Ya Allah, nikmat rasanya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hati ini merasakan, mengakui keagungan Allah, bahwa ini nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman dalam surat Fatir 3, Allah katakan, ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, ketika kamu menikmati nikmat apapun, apa kata Allah? Ingat, yang memberi nikmat itu siapa? Allah. Mengingat Allah sebagai pemberi nikmat dengan apa? Dengan hati. Ini dalil bahwa orang kenapa hidupnya belum terasa nikmat, belum terasa indah, padahal mungkin sudah berubah secara ekonomi lebih bagus, tapi belum juga merasakan nikmatnya hidup, karena belum bersyukur dengan hati. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia,
Setiap kamu merasakan nikmat apapun, ingat Allah. Allah yang memberi nikmat kepadamu. Itu dalil hayat. Dalil hadis, Rasulullah SAW dalam bacaan zikir dan doanya, beliau bilang apa? Abu'u laka binikmatika alaih. Nah, itu apa artinya? Ya Allah, abu'u maknanya a'tarifu. Ya Allah, saya mengakui. Saya mengakui ya Allah, nikmat yang aku rasakan hingga saat ini adalah darimu. Kalau mengakui dengan apa? Mengakui nikmat Allah dengan apa? Dengan hati, dengan lisan, atau dengan perbuatan? Dengan hati. Abu'u laka binikmatika ali. Ya Allah, aku mengakui bahwa ini nikmat adalah nikmatmu ya Allah. Bahwa apa yang aku rasakan hingga saat ini adalah karuniamu dan rahmatmu ya Allah. Ini penting. Bahwa indahnya hidup, nikmatnya hidup, karena bersyukur kepada Allah dengan hati. Kalau sudah dimantapkan, kalau sudah dikuatkan syukur dengan hatinya, baru disempurnakan dengan apa? Dengan apa? Mengucapkan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi sebelum tahmid, sebelum beramal soleh, beramal kebaikan, tolong dimantapkan dulu hati. Dimantapkan dulu hati. Bisa minum misalnya, ingat Allah, ya Allah, alhamdulillah. Kalau bukan karenamu ya Allah, saya tidak bisa menikmati air ini ya Allah. Ya Allah, saya ingin dengan aku banyak minum air putih sehingga saya sehat ya Allah. Sebagai bersyukur saya kepadamu ya Allah, saya ingin istiqomah ya Allah, saya ingin ibadah ya Allah. Jadi ingat Allah bahwa ini nikmat darinya, dan saya akan gunakan nikmat yang engkau berikan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Itu tolong selalu dilakukan, nikmat dengan hati. Banyak orang bersyukur tapi tidak dengan hati. Akibatnya apa? Banyak mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Contoh sederhana, saya pernah makan di sebuah warung sederhana. Dia bukan warung Tegal tapi warung Sunda sederhana. Saya duduk, saya makan. Di sebelah saya ada dua laki-laki makan. Dia curhat, aduh gimana ya, gaji kecil, anak udah mulai besar, biaya sekolah lumayan mahal, curhat. Terus temennya bilang, udah bersyukur aja, jangan banyak ngeluh gitu loh. Ya gimana ya, tetap kamu ikhtiar, insya Allah Allah berkahi, insya Allah mudah-mudahan berkah deh hidup kamu. Iya berkah sih berkah, cuma gimana ya, berat gitu loh. Akhirnya apa? Harus utang sana, terutama di akhir bulan, utang sini, utang sana untuk bayar, memenuhi kebutuhan bahkan. Jadi dia ini orang curhat terus. Terus si orang ini akhirnya kesel, temennya ini. Temennya kesel. Dan ini sebetulnya yang perlu diberitahu kepada yang hadir di sini dan kepada semua. Nggak usah pakai dalil. Apa dia bilang? Dia bilang, kalau mau bahagia, nikmati, jangan banyak ngeluh. Kalau mau hidup ini bahagia, jangan banyak ngeluh, karena hidup ini nggak pernah kurang, nggak pernah cukup, selalu kurang. Memangnya orang kaya itu udah cukup? Justru orang kaya semakin haus, pengen terus kaya lagi. Orang itu tidak pernah puas. Lalu si temennya bilang, kalau kamu begini terus, kamu nggak bakalan bahagia. Gak bakalan Allah cukup, karena rezeki itu dari Allah. Ada rezeki yang dikasih sedikit, ada rezeki yang dikasih sedang, ada rezeki yang dikasih banyak. Nah, cara untuk membuat berkah cukup, kamu harus apa? Nikmati. Jangan banyak ngeluh. Kalau kamu sudah mulai menikmati apa yang Allah berikan, alhamdulillah nikmati. Banyak dinikmati, sedikit pun dinikmati.
itu awal kamu bersyukur. Apa maknanya para jamaah sekalian? Dinikmati. Kenapa dinikmati? Karena dia bersyukur dengan hati. Sekarang saya tanya, yang memberi kita rezeki sedikit siapa? Yang memberi rezeki kita rezeki banyak siapa? Siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Yang maha penyayang. Lebih sayang mana Allah sama ibu kita? Lebih sayang mana Allah sama bapak kita? Sekarang kalau Allah lebih sayang daripada ibu kita, Allah kasih sedikit, itu dengan rahmat loh. Dengan kasih sayang Allah kasih kita rezeki sedikit, itu Allah kasih kita rezeki sedikit dengan rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita rezeki sedikit bukan karena Allah marah sama kita, bukan. Tapi Allah memberi kita banyak atau sedikit semata-mata karena rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya kita bisa bahagia, bisa menikmati hidup? Yaitu selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah itu. Makanya kata ulama, kapan kita sudah mulai bisa bersyukur kepada Allah dengan hati? Bagaimana caranya? Bagaimana tandanya? Apa tandanya? Alhamdulillah, kata Ustadz kemarin, saya harus bersyukur dengan hati, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan amal. Tapi syukur yang sungguhnya yang membawa keindahan hidup adalah bersyukur dengan hati. Apa tandanya? Ketika kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Kapan seorang hamba telah bersyukur kepada Allah dengan hati? Kapan? Ketika ia sudah mampu selalu berbaik sangka kepada Allah. Di situ kunci menikmati hidup. Berbaik sangka kepada Allah bukan hanya ketika kita sehat, bahkan kita mampu berbaik sangka kepada Allah ketika kita sakit. Bukan hanya ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, ketika rezeki kita sedikit pun kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Tanda seorang hamba telah bersyukur kepada Allah dengan hatinya, dia selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua, apa yang membuat hidup kita lebih terasa indah dengan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal? Kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, setiap Muslim kalau ingin merasakan keindahan hidup, kalau ingin selalu menikmati hidup, maka kata Nabi SAW, dia harus punya 3 simpanan pokok, 3 hal yang dia miliki dalam hidupnya, harus dia punya ini, 3 ini. Kalau salah satunya tidak ada, maka keindahannya berkurang. 3, tolong di 3 ini harus dimiliki oleh setiap Muslim. 3, berapa Bu? Berapa Bu? Ini berapa? Kan saya bilang 3. Berapa yang harus dimiliki setiap Muslim kalau ingin hidupnya terasa indah? 3. Apa aja itu? Yang pertama, liyattakhid ahadukum qalban syakira. Ada hubungannya dengan yang pertama, tapi ada tambahannya. Dia harus memiliki hati yang bersyukur. Loh, lagi-lagi itu. Dia harus memiliki hati yang bersyukur, hati yang selalu menerima. Alhamdulillah, menerima udah cukup. Makanya kata Nabi SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan
Wa qanna'ahu Allah bima atah. Beruntunglah, bahagialah, berbahagialah orang yang telah memeluk agama Islam. Berbahagialah orang yang hidupnya sederhana. Lihat kata Nabi, perhatikan. Berbahagialah, beruntunglah orang yang telah memeluk agama Islam. Satu. Yang kedua, berbahagialah, beruntunglah orang yang hidupnya sederhana. Yang ketiga, berbahagialah, beruntunglah orang yang selalu menerima setiap pemberian Allah. Dikasih banyak, terima. Dikasih sedikit pun dari itu. Hati yang bersyukur tuh seperti itu, menerima. Masalahnya yang membuat kita keluh kesah, kurang nerima. Ngeluh kenapa sebabnya? Karena kurang menerima. Kalau sudah nerima, nggak ngeluh dia. Satu, yang harus kita miliki, hati yang senantiasa menerima setiap takdir dan rezeki dari Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, yang kata Nabi, simpenan yang harus, pegangan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, dia harus punya pegangan, simpenan yang harus disimpan, dijaga. Yang kedua apa? Lisanan dzakira, lisan yang baik. Orang kalau tidak bisa jaga lisan, maka hancur hidupnya. Kalau mau hidup tenang, kalau mau hidup rukun, kalau mau hidup berkah, kalau mau hidup baik, dia harus mampu menjaga lisan. Karena sumber malapetaka di dunia, apalagi di akhirat, adalah lisan, mulut. Mu'ad pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah kita di akhirat disiksa hanya karena lisan? Apa kata Nabi SAW? Ya Mu'ad, thaqilatka ummuk, menyesal ibumu melahirkan kamu. Bagaimana kamu ya Mu'ad? Hal yakubun nasu finnar illa manakhiruhum au hasaidu alsinatihim. Justru yang banyak membuat orang masuk neraka itu karena lisannya. Karena dulu waktu di dunia dia tidak mampu menjaga mulutnya. Jadi kalau mau hidup ini terasa indah, jaga lisan. Sekarang saya tanya, lebih, ini misalnya ada dua ibu ya, dua perempuan. Yang satu cantik sekali, cantik, kaya, dari ujung kaki semuanya bernilai sampai dikumpulin miliaran. Ada satu lagi, dia biasa saja, tidak begitu cantik, tidak perawatan. Kalau yang ini perawatan, dia perawatannya pun mahal. Tapi yang cantik, kaya, perawatan, kalau ngomong menyakitkan. Tapi yang ini sangat santun. Kalau ada salah, maafkan saya ibu, maafkan, permisi, punya adab, punya etika, lisannya betul-betul terjaga dengan baik. Yang lebih berkesan indah, yang mana? Yang lebih berkesan di hati? Yang mana? Yang cantik kaya tapi ngomongnya jutek, judes, atau yang santun? Yang lebih indah di hati yang mana? Santun. Wallahi, rontok ibu semua kecantikannya, nggak ada kesannya. Kalau ada seorang wanita cantik, kaya, semuanya terawat, tapi kalau bicara sangat menyakitkan, maka tidak ada indahnya di hati, tidak ada kesan indah di hati. Ini menunjukkan bahwa kalau mau hidup ini terasa indah, kalau mau hidup ini penuh dengan cinta kasih, kehangatan hubungan, orang pun menghormati kita, mencintai kita, memuliakan kita, terasa ya Allah nikmat hidup di kampung tapi orang sangat menghargai saya. Apa caranya kata Nabi? Kita harus punya lisan yang baik. Lisan, terutama kaum wanita. Lisan yang baik.
itu akan menimbulkan kecantikan dari dalam. Kalau kata orang, mohon maaf nih kalau ada yang nggak paham, inner beauty, kecantikan dari dalam. Siapa sih wanita cantik yang keluar dari dalam jiwanya, dari hatinya, yang mampu menjaga lisan. Kalau dia punya hati yang selalu menerima setiap pemberian Allah, tidak pernah mengeluh, hidupnya indah. Kalau dia punya lisan selalu dijaga dengan baik, dia hanya bicara seperlunya. Kalaupun bicara yang baik, bisa menasihati. Kalau dia tidak perlu bicara, dia diam, banyak senyum. Ya Allah, wallahi indah wanita ini. Pasti dicintai oleh banyak orang. Pasti disayang oleh banyak orang, pasti. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita ingin memiliki hidup yang indah oleh karena faktor syukur kepada Allah, supaya kita memiliki hidup ini terasa lebih bahagia, lebih indah. Apa yang ketiga? Memiliki pasangan hidup yang soleh atau soleha. Selama suami belum soleh, belum lengkap kebahagiaan, belum tenang hidup. Disitulah kenapa Allah menyuruh kita menikah dengan pasangan yang soleh atau soleha. Karena menikah itu tujuannya mencari ketenangan batin. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa kita menikah? Kata Allah, agar kamu mencari keteduhan hati dari pasanganmu. Tapi pasangan hidup yang seperti apa yang membuat hati ini tenang? Ya, tidak resah, tidak gelisah. Pasangan hidup yang soleh atau solehah. Makanya khususnya misalnya wanita, kata Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, suami laki-laki itu akan terasa bahagia, walaupun maaf ya, dia menikah bukan dengan perempuan yang sudah ngaji, bahkan dia menikah dengan perempuan yang awam, perempuan dari kampung. Tapi subhanallah, walaupun perempuan ini bukan perempuan yang berpendidikan, awam, dari kampung, tapi perempuan ini baik, akhlaknya baik, mulutnya terjaga. Si laki-laki ini dia cerita ke teman-temannya, saya bahagia, istri saya nurut, lembut, nggak banyak ngomong, lisannya luar biasa, betul-betul memuliakan dan melayani suami. Apa kata Nabi alaihissalam? Dunia itu indah, ad-dunya mata'. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Tapi keindahan yang puncak keindahan dunia apa itu? Wanita salihah. Puncak keindahan dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri salihah. Ini bagi laki-laki. Berarti puncak kebahagiaan seorang wanita memiliki imam yang soleh, memiliki pemimpin rumah tangga yang soleh. Jadi ingat, bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala membuat hidup ini terasa indah. Apa? Kita harus, kata Nabi, punya apa? Hati yang menerima setiap pemberian Allah. Jangan banyak mengeluh. Terima apapun yang Allah beri, itu yang terbaik. Yang kedua apa? Menjaga lisan dengan baik. Siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak akan tenang hidupnya. Siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, jangan bermimpi hidupnya terasa indah, hidupnya menjadi kian berkah. Nggak ada. Karena semua persoalan, malapetaka, permasalahan
lebih banyak disebabkan oleh karena lisan, mulut kita yang tidak bisa dijaga dengan baik. Yang terakhir, hidup ini harus terasa indah ketika kita memiliki pasangan hidup yang soleh atau memiliki pasangan hidup yang solihah. Pertanyaannya, siapa laki-laki soleh itu? Apakah karena dia kiai? Apakah karena dia habib? Apakah karena dia dari keluarga pesantren, bergelar gus misalnya? Atau karena dia hafal Quran? Siapa orang yang dikategorikan sebagai orang soleh? Dengarkan, kata ulama, orang soleh itu tidak bisa dilihat dari atau dinilai dari apa? Dilihat dari luar atau dilihat dari gelarnya, dilihat dari lahiriahnya. Orang soleh itu, tolong diingat, dicatat bila perlu. Siapa orang soleh? Orang soleh, laki-laki soleh adalah laki-laki atau perempuan yang takut dan cinta kepada Allah. Itu soleh. Saya ulangi, siapakah wanita solehah itu? Siapakah laki-laki soleh itu? Laki-laki atau wanita solehah adalah yang takut kepada Allah. Ditambah oleh para ulama, bukan hanya takut, karena kalau takut itu dia tidak macam-macam, tapi dia juga istiqomah. Berarti wanita solehah, laki-laki soleh adalah laki-laki atau perempuan yang soleh solehah yang takut dan cinta kepada Allah. Itu. Jadi pertanyaannya, kalau anak soleh apa berarti? Anak soleh itu apa? Anak yang takut dan cinta kepada, itu anak soleh. Bukan karena dia mondok, dia belajar di pondok supaya dia kenal Allah, supaya dia takut Allah, supaya dia cinta Allah. Itu tujuan kita menyekolahkan anak di pondok. Ya, jadi para jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, pahami apa itu soleh, karena soleh itu artinya baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala? Kita baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala ketika hati kita mencintai dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari tema kita, kajian kita hari ini tentang indahnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kajian kita bermanfaat dan kita semua yang hadir di sini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita menjadi orang-orang yang semakin bertambah umur dan usia kita, semakin bertambah baik ketakwaan dan amal soleh kita, dan semoga Allah senantiasa memberi taufik kepada kita. Dan demikian kajian kita pada siang hari ini. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir majelis ini. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semua. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.